Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita melaksanakan kegiatan redaton yang biasa dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, untuk itu coba angkat bukunya ke atas. Apakah membawa semuanya? Bawa. Anak laki-laki membawa semuanya? Coba angkat semuanya. Baik. Semuanya kompak ya. Nah, sekarang sama ibu dikasih waktu kurang lebih 15 menit untuk membaca buku ceritanya ya. Silahkan mulai dari sekarang membacanya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah ini ya, sudah selesai untuk membacanya. Sekarang giliran untuk kalian mereview buku yang telah kalian baca untuk ke depan. Nah, untuk itu langsung aja sama ibu dipanggil Helwa, Reisa, Najmi, sama Lira. Yuk ke sini. Ini ada dari tim literasi SMP Muslimin Panyaungan yang akan mewakili review buku yang telah dibaca. Untuk itu, Ibu silakan kalian memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Wulandari. Saya perwakilan dari tim 1 literasi. Iya, yang kedua. Helwa dari tim 1 literasi. Saya Reisa dari tim 2 literasi. Saya Najmi dari tim 2 literasi. Oke, beri tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, sekarang kita mulai mereview buku yang akan sama siapa sekarang? Tepuk tangan buat Reisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Nur Solihat. Saya perwakilan dari tim 2 literasi SMP Muslimin Panjaungan. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Narasi Perihal Ayah yang ditulis oleh Zakwin Zaiden. Saya menggunakan teknik AI, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya membaca buku ini karena dari cover terlihat menarik dan sinopsisnya saat saya baca sangat menarik. Isi dari buku tersebut adalah menceritakan seorang anak kecil yang bernama Haikal yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Haikal tulis di kursi bangku yang beberapa bulan lalu masih sering Haikal duduki bersama ayah. Bermain gitar bersama, bernyanyi, bercanda gurau, membahas masa muda ayah, membahas sekolah Haikal, dan juga banyak hal yang kami lewati. Hikmah yang kita dapat dari buku ini adalah jangan lupa untuk menyayangi ayah dan ibu kalian supaya tidak menyesal di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Raisa. Baiklah, kita lanjut ke yang mereview yang kedua. Helwa, silakan Helwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helwa dari tim 1 Literasi SMP Muslimin Panjauhan. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih yang ditulis oleh Muhammad Athaillah dan penerbitnya Aula Surabaya. Saya menggunakan teknik AI yaitu alasan, isi, dan juga hikmah. Alasan saya memilih buku ini karena saya melihat cover buku dan isi dari cerita ini adalah hiduplah seorang gadis yang bernama Bawang Putih. Setelah menikah, ayahnya pergi merantau ke luar kota. Ketika Bawang Merah tinggal bersama ibu tiri dan kakaknya, Bawang Putih diperlakukan selayaknya pembantu. Suatu hari, Bawang Putih mencuci baju di sungai. Ketika hendak mencuci baju, setelah pilihan labu, yang satu labu kecil dan labu besar. Bawang Putih memilih labu kecil karena Bawang Putih tidak serakah. Sesampainya di rumah, Bawang Putih membuka labu tersebut dan dalamnya ternyata isi emas dan permata. Hikmah yang bisa saya ambil dari cerita ini, janganlah kalian iri terhadap seseorang dan tidak boleh serakah dalam apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Helwa. Kita lanjut ke yang mereview ketiga. Lira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Wandari. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Akun Twitter Misterius. Di sini saya juga akan menggunakan teknik AI yaitu A. Alasan, I. Isi, dan H. Hikmah. Alasan saya memilih buku ini karena judul buku dan juga cover bukunya yang menarik membuat saya penasaran. Isi buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Michelle. Ia diteror oleh seorang gadis misterius. Belakangan ini, Lentera memiliki sikap yang aneh dan juga mencurigakan, yang membuat Michelle beranggapan bahwa Lentera lah sosok gadis misterius yang telah mengganggunya selama ini. Michelle yang terbawa oleh emosi memutuskan untuk mengabaikan dan mengacuhkan Lentera. Giant yang melihat kedua sahabatnya bertengkar mulai berpikir bagaimana cara menangkap gadis misterius itu. Saat topi dan maskernya dibuka, Giant dan Lentera terkejut karena ternyata gadis misterius yang selama ini mengganggu Michelle adalah Leon, seseorang yang dulunya dekat dengan Lentera, namun asal menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat. Sekian review buku dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Lira. Ada pertanyaan buat Lira? Tidak ada. Sekarang lanjut ke Najmi. Silakan Najmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Aulia Ramadhani. Saya perwakilan dari tim 2 Literasi. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Kancil dan Beruang Madu dengan teknik AI. Alasan saya memilih buku ini karena saya tertarik dengan isi dari buku ini. Menceritakan beruang madu yang suka suara indah tapi ia tak bisa bernyanyi. Ia tiba-tiba mendengar suara seruling. Lalu ia menceritakannya kepada Kancil. Lalu Kancil mengajak ke rumpun bambu. Ia tak marah karena suara bambu itu merdu dan menenangkan. Hikmah dari cerita ini, bersikap pemaaf membuat hidup lebih damai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Untuk acara redaktornya Ibu cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.